waktu kita langsung ke Bapak Romanus Remigius untuk menyampaikan pemaparan terkait dengan faktor-faktor penentu keberhasilan pelaksanaan PJJ di sekolah. Dalam hal ini bagaimana STM disiapkan, bagaimana subjek pembelajaran itu dari aspek psikologis. Kami berikan waktu sekitar 5 menit pada Bapak Romanus Remigius. Apakah sudah bergabung bersama kita? Sudah. Bapak Romanus. Ya, sebentar. Share screen. Ini. Ya, dan yang terakhir nanti Pak Martinus. Oke, Bapak silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya coba nanti melihat sekilas tentang pembelajaran jarak jauh ini dari sisi pikiran dan kesadaran manusia. Saya tertarik dengan terakhir apa yang disampaikan oleh Sir Sales, yaitu bahwa setinggi apapun teknologi yang dipakai dalam proses pembelajaran ini, tapi satu hal yang tidak bisa tergantikan adalah sentuhan personal. Nah, ini sebenarnya inilah bidang yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan singkat 5 menit, saya siapkan beberapa slide. Ya, mudah-mudahan bisa nih. Nah, yang pertama ini sebenarnya teman-teman guru terutama di sekolah ini pasti tahu situasinya seperti apa. Susah senangnya PJJ ini tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ferry atau mungkin dari sharing-sharing pengalaman. Nah, ini saya hanya lihat sekilas saja bagaimana susah senangnya PJJ ini. Berarti siapa yang susah senang, yaitu siswa itu sendiri, juga guru, juga semua pemangku kepentingan termasuk orang tua. Ya, kita teringat mungkin kalau dalam meme atau apa namanya itu di media sosial ada anak yang pinginnya supaya kembali belajar di sekolah karena mamanya lebih galak. Nah, jadi kayak gini. Jadi soal sentuhan tadi, sentuhannya sentuhan yang keras atau sentuhan yang lembut. Nah, itu yang harus kita perhatikan dalam proses PJJ ini karena manusia itu punya pikiran, punya perasaan, punya kesadaran. Ini yang ingin saya sharing sebentar ya. Nah, kalau soal ini Bapak Ibu sudah ngalami, jadi saya nggak perlu bahas satu-satu. Bagaimana susah senangnya, sulitnya seperti apa, senangnya seperti apa. Saya sempat wawancara ada 1-2 guru yang saya kenal, juga murid yang saya kenal. Dan apa anehnya, itu seperti dulu saya guru juga mempelajari ini, ya, kalau saya coba di kelas, yaitu orang, anak-anak, atau kita guru, itu akan jauh lebih mudah mengungkapkan apa yang menjadi susahnya atau sulitnya. Nah, ini juga menjadi suatu warning bagi kita, para pemerhati pendidikan, baik pelaksana lapangan sebagai guru ataupun yang lain-lainnya, untuk paham bahwa pendidikan ini bisa membawa kita pada pembebasan, pada tujuan yang baik, atau justru menyimpan bom waktu, yaitu di masalah emosi dan pikiran. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Nah, dalam menghadapi situasi belajar secara khusus di masa pandemi, nah coba kita perhatikan, mungkin teman-teman guru, mungkin di sekolah atau juga orang tua, bagaimana respon kita, ya, respon kita terhadap situasi ini. Sebenarnya bukan hanya pandemi ya kalau menurut saya, bisa aja sepanjang waktu. Atau kalau akan lebih jelas itu biasanya kalau ada event-event atau ada situasi khusus seperti saat pandemi ini, akan kelihatan aslinya diri kita manusia ini akan merespon terhadap situasinya apa, termasuk situasi belajar saat ini. Yang pertama, yang paling bawah itu namanya chaos atau panik atau kacau balau. Loh, kenapa ada pandemi begini? Wah, sudah mulai di mana-mana orang merasa galau, merasa kacau, merasa murid-murid gimana ini, guru-guru juga begitu. Kita ingat awal-awal masa pandemi dan semua harus belajar di rumah ya, dari jarak jauh ini. Lalu udah semua pada panik, termasuk tentu saja orang tua, bingung dan panik dan segala macam ya, dengan cara bereaksi macam-macam. Kemudian ada reaksi yang kedua, yaitu menyesuaikan diri, adaptif. Nah, coba cepat untuk menyesuaikan diri. Ayo, gimana kita supaya bisa ini, ayo coba teknologinya gimana. Tadi sudah banyak dijelaskan teman-teman itu ya, bahwa bagaimana supaya pembelajaran bisa berlangsung dengan sangat baik, maka kita harus gunakan teknologi. Ayo belajar, ayo bagaimana internet, bagaimana pembelajaran
daring bagaimana, Zoom atau Google Meet dan seterusnya. Jadi berusaha, mungkin awal-awal agak kagok tapi lama-lama beberapa waktu kemudian sudah mulai tadi dari sharing juga kelihatan. Udah mulai mantap, sudah mulai oke. Lalu reaksi yang ketiga adalah orang-orang atau kelompok komunitas, mungkin lebih banyak ini sedikit ya, komunitas atau individu ya, yaitu orang yang kreatif. Dia mungkin merasa mantap, tenang, tetap happy dan udah apapun badai di depan enggak masalah. Karena dia mereaksi dengan hati yang tenang, dia bahkan kreatif. Orang di tengah situasi yang kacau balau justru dia malah happy menjalankan tugasnya, ngajarnya mungkin bagus kalau sebagai guru. Murid malah senang, dia bilang, wah saya bisa belajar di Google dan banyak sekali hal yang diperoleh. Jadi ini jiwa yang kreatif ini akan berbeda di saat situasi semua orang mungkin panik, ya chaos tadi. Ada yang mungkin hanya untuk menyesuaikan diri, tapi ada orang yang justru kreatif. Ya seperti kalau mungkin orang di dunia bisnis, ekonomi juga begitu ya. Ada banyak orang mengeluh hidup susah dan bla bla, tapi ada orang malah bisa untungnya berlipat-lipat kali. Nah, ini yang mari kita coba untuk melihat secara ke dalam ke pribadi masing-masing, sebuah refleksi juga. Kita sebagai entah orang tua, sebagai guru juga nanti anak-anak siswa atau mahasiswa dan seterusnya, bagaimana merespon ini. Nah, kalau merespon ini kan bukan suatu kebetulan sebenarnya. Ini adalah mencerminkan siapa diri kita, bagaimana pikiran kita dan bagaimana kesadaran kita. Maka ayo mari coba kita lebih mendalami PJJ ini dan sekaligus dalam rangka menemukan solusi yang secara teknis itu harus ada prinsipnya secara pikiran dan kesadaran. Kalau tidak nanti kita berada pada lingkaran setan ini disebut ya. Kita mencoba menyelesaikan suatu masalah tapi malah menimbulkan masalah lain. Ya contoh misalnya saya bilang karena pembelajaran ini jarak jauh, mahasiswa itu nggak tersentuh emosinya, di rumah mungkin hubungan dengan orang tua selama ini tidak pernah ngajarin tapi harus ngajarin, akhirnya apa, orang tuanya marah-marah, lalu anaknya stres, ya, dan ini banyak terjadi. Lalu kan kita pikir udah selesai, enggak, ini secara dunia pikiran, apa yang terjadi ini, emosi yang intens yang terjadi pada masa-masa ini bisa menjadi bom waktu. Dia akan terus bergulir dan nanti ke masa depannya anak ini akan mengalami masalah psikologis yang pasti bermanifestasi pada masalah-masalah kehidupan lainnya. Entah kerjaan, entah relasi, entah keluarga, dan seterusnya. Maka coba kita perlu lebih bijak bagaimana melihat PJJ ini secara lebih cerdas dari sisi pikiran dan kesadaran supaya kita keluar dari jebakan namanya lingkaran setan ya. Oke. Nah, saya akan mudah-mudahan sederhana saja kita melihat tentang lapisan realitas. Teman-teman Bapak Ibu, jadi kalau pengalaman kita di lapangan itu melihat ini begini, anak-anak sudah bosan atau anak-anak senang. Nah, situasi entah positif entah negatif itu sebenarnya kita lihat adalah namanya simptom atau gejala realitas yang ada di ini. Tapi realitas ini disebut dengan realitas di permukaan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan kasat mata ya, itu realitas permukaan. Tapi realitas itu bukan satu-satunya. Bahkan realitas ini, kenyataan ini terbentuk dari realitas dalam hati atau inner reality ya namanya, seperti itu. Nah, ini yang akan saya pelan-pelan mencoba mengajak teman-teman untuk melihat sebenarnya sumber kacau balau di luar atau hanya sekedar menyesuaikan diri atau kreativitas di luar itu berasalnya dari mana? Ternyata itu mestinya berasalnya dari dalam hati atau pikiran. Nah ini atau kalau saya kasih ilustrasi yang lain, ibarat kita lihat pohon ya. Kalau pohon ini kita lihat daunnya rimbun, subur, ya siapa yang peduli dengan tanah dan akarnya di bawah itu kayak gimana? Nah ketika nanti ada daun yang mulai kering, layu, dan di luar itu kita malah ngurusin apa? Yang kita ngurusin daunnya. Kita nggak akan, atau tidak spontan, atau tidak akan cari kenapa ke bawah itu ada ulatnya atau ada apa. Ya kecuali orang yang memang cerdas, dia tahu dia akan cari ke bawah. Kita biasanya urusin di permukaan-permukaan. Begitu pula di proses pembelajaran, entah ini mau masa PJJ maupun di luar masa ini, kita cenderungnya itu mengurusi perilaku atau hal-hal yang di luar yang di depan mata. Ya, artinya hanya itu saja. Tapi apa yang terjadi besoknya lagi, ulang lagi. Karena kita tidak menyentuh sampai hal yang lebih dalam. Termasuk tadi yang disampaikan Sir Sales ya. Sentuhan ya personal ke anak, ya sentuhan pribadi
Ya, secara psikologis itu yang sebenarnya disebut dengan hal yang lebih dalam. Ya, kalau belajar itu supaya maju, mantap dan segala macam, maka sentuhan hati. Dan kelihatan ya tadi kalau dari sharing bahwa ini hilang istilahnya karena murid belajar di rumah, guru di sekolah tidak ada sentuhan langsung, itu ternyata ada sesuatu yang hilang. Nah, sesuatu yang hilang itu artinya apa? Itu sesuatu yang di dalam. Jadi kalau kita ngurusin situasi di luar ini atau pohon ini, kita ngurusin bukan hanya pucuk-pucuk, ini kita lihat gejalanya, tapi kita harus bagaimana ngurusin sampai ke akar-akarnya. Nah, demikian pula sebenarnya ini dalam dunia pikiran, ya. Sikap, perilaku, kinerja, prestasi hidup, nasib dan bla 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 ini merupakan sebenarnya akibat saja. Ya. Tadi kalau kita lihat responnya seperti apa. Contohnya kalau responnya chaos atau paling tidak minimal cuma bisa adaptif, kurang kreatif. Itu kan sikap atau perilaku seperti itu, ya. Prestasi hidup seperti itu, ini mesti ada sebabnya. Nah, sebabnya yang di dalam. Ya, kalau kami menyebutnya dengan pikiran sadar, ya, conscious, dan ini disebut pikiran bawah sadar, yaitu hati manusia yang terdalam. Kalau bahasa sederhananya, hati yang terdalam, ya, batin seorang manusia. Entah itu kita guru, entah itu siswa, bahkan juga orang tua. Nah, apapun yang terjadi di permukaan ini, pergolakannya ini berasalnya dari bawah. Sumbernya dari sini. Jadi ketika yang kita urusin hanya di permukaan saja permukaannya, maka itu tidak akan pernah selesai-selesai. Sumber masalahnya nggak terselesaikan, maka tidak akan pernah selesai. Nah, begitu yang perlu mungkin menjadi bagian dari proses penyelesaian kita dalam masa pembelajaran jarak jauh ini. Nah, kemudian, ini yang tadi mungkin sudah saya singgung, pikiran manusia itu ibarat gunung es ya, Bapak Ibu, ini terutama teman-teman Bapak Ibu guru ini perlu menyadari benar. Mungkin bukan mempelajari sebagai ilmu, tapi ini mestinya ilmu yang dekat dengan kita, guru. Nah, saya jadi dulu guru, saya belajar itu dan saya tertarik sebelum ini yang penting sekali. Karena kita mengolah selama ini adalah lebih banyak kita mengolah pikiran sadar sebenarnya. Ya, kita bermain di soal logika, soal nalar, ya. Orientasi pendidikan kan sebenarnya kebanyakan di sini. Sekarang memang sudah mulai disadari bahwa yang diolah adalah hati dan pikiran, sudah mulai diomongin tentang karakter. Nah, ini sebenarnya bagian besar yang tenggelam atau tersembunyi yang kami sebut dengan pikiran bawah sadar. Dan itu pengaruhnya terhadap hidup 95 sampai 99%. Bapak Ibu. Jadi kalau kita memahami ini dengan baik, maka sekali lagi situasi apapun, entah ini dalam kondisi pandemi ataupun situasi normal, nah bagaimana kita memproses pembelajaran di kelas, bagaimana relasi guru dan anak, bagaimana relasi anak dengan orang tua, kalau didasarkan pada hal-hal yang dari dalam hati, ya pengolahan dari benar-benar dari dalam hati, maka kehidupan itu akan jauh lebih baik, ya. Situasi akan jauh lebih baik. Nah, ini sekedar singkat. Kemudian saya akan mencoba menyampaikan satu hal lagi. Selain itu juga manusia ini ternyata memiliki usia selain usia biologis. Jadi usia biologis kita ini misalnya saya ini misalnya sekarang saya misalnya 54, dulunya saya 10 tahun atau 3 tahun. Itu ada pertumbuhan secara biologis. Tapi ternyata tadi hati dan pikiran atau disebut kesadaran yang melingkupi hati dan pikiran itu ternyata ada usianya. Ini saya hanya perkenalkan singkat Bapak Ibu. Kalau yang agak bingung sedikit enggak apa-apa. Karena ini kami akan terus-menerus ke depan akan bersama-sama kita mendiskusikan karena satu hal yang penting bahwa manusia itu punya usia jiwa atau usia kesadaran yang bertumbuh. Ini kebetulan ada satu riset. Riset ini memperlihatkan bahwa manusia ini dalam peta perjalanan itu semacam ada petanya. Ya, kesadaran dari level yang rendah, ya, dari level yang rendah, yaitu wilayah paling bawah ini disebut ego. Kemudian wilayah yang kedua disebut pikiran atau linear mind. Kemudian wilayah yang masuk spiritual reality, ya, sampai dengan wilayah pencerahan. Artinya yang di atas oke. Sekarang kita lihat yang paling bawah. Yang tadi yang saya maksud dengan reaksi kita merasa kacau, merasa shock, terkejut dan segala macam, bingung ini ketika batin kita, entah itu mau guru, murid, ini bukan soal dewasa atau anak-anak ya, semua
ketika kita berada di sini, artinya usia kematangan jiwa ya di level kesadaran itu masih pada wilayah disebut wilayah ego. Karena di sini sebenarnya kemampuan kita untuk menghadapi masalah itu masih mencari sumber kekuatannya keluar, ya. Nah, ini yang disebut dengan force, ya, force, mencari sumber kekuatan di luar. Maka sebenarnya dalam proses PJJ ini tadi dari sharing itu saya nangkap juga gimana cara menyelesaikan masalah. Oh, kita cari keluar, kemudian sumber yang di luar kalau terbatas, kalau tidak ada terus mulai bingung. Nah, kenapa tidak menumbuhkan dari dalam? Misalnya contoh anak, misalnya internet susah, sinyalnya susah. Lalu yang terjadi apa? Kalau kita kesadarannya masih di wilayah di sini, wilayah force, itu biasanya kita akan berkeluh kesah, terus repot sana sini dan urus. Ternyata bisa juga kemungkinan lain, ya tidak ada sinyal internet nggak masalah. Mungkin anak-anak di satu kampung mereka berkumpul, kemudian ada entah guru atau sukarelawan yang bantu anak-anak itu untuk belajar. Bisa dengan cara yang lain. Nah, tapi itu tidak bisa dilakukan ketika kita memiliki wilayah kejiwaan kita, usia kejiwaan kita masih pada wilayah ego ini, ya, force. Nah, ini akan berbeda dengan kalau kita sudah memasuki wilayah power namanya, linear mind, minimal di sini. Ini yang tadi yang saya istilah disebut adaptif, mampu cepat menyesuaikan diri. Dan dunia pendidikan minimal harus di sini. Karena ini adalah wilayah-wilayah pemberdayaan, ya, mulai lebih berdaya. Minimal pakai nalar dan logika itu di sini. Kalau belum sampai hati yang bahagia sejati yang di atas, minimal di sini. Nah, ini saya hanya perkenalkan sebagai peta, ya, kita akan melihat menurut riset yang sangat luar biasa ini bahwa penduduk dunia itu masih berada pada level kesadaran sekitar 204, artinya sudah masuk wilayah power. Nah, sayangnya kita di Indonesia itu masih kebanyakan berada di wilayah 175, yaitu di wilayah force. Ya, wilayah force di sini sebenarnya makanya tampak wajah pendidikan kita juga ya lumayan bebannya berat. Artinya apa? Ya, kita banyak persoalan, banyak masalah. Ya, karena ini tadi usia jiwa kita secara kolektif masih segini. Masih rendah lah, masih di wilayah force. Nah, sebagai perbandingan, negara yang paling bagus pendidikannya, Bapak Ibu, negara mana? Finlandia. Ada yang tahu? Finlandia, benar, Finlandia. Nah, Finlandia menurut riset ini itu mereka berada pada wilayah di sini. Ini wilayah sukacita, joy, artinya hidupnya happy. Pendidikannya juga bagus dan makanya pendidikan itu akan mendukung bangsanya, situasi bangsanya. Nah, ini teman-teman agak asing memang karena ini ilmu yang tidak akan pernah dipelajari di sekolah. Saya ya, kebetulan suka mempelajari, mencari tahu dan menemukan ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan coba diskusikan. Tapi cuma sekilasnya begini. Nah, intinya begini, kembali saya soal situasi kita mencoba melihat posisi kita, peta diri kita, usia kita secara mental, kejiwaan, secara batin itu masih berada di mendekati titik kritis untuk 200. Dunia pendidikan mestinya berani lompat dari sini, masuk ke wilayah di sini. Minimal ya adaptif, minimal itu. Bagus lagi kalau sebagian masuk ke wilayah sini, karena wilayah di sini adalah wilayah kreativitas. Ya, yaitu di 540. Nah, kreativitas dalam arti yang sesungguhnya bukan jiplak sana jiplak sini, tapi sungguh-sungguh menemukan sumber yang tak terbatas. Karena teman-teman ini riset ini sangat luar biasa, artinya apa? Wilayah ini makin ke atas semakin terhubung dengan sumber yang tak terbatas, yaitu Tuhan sendiri. Ya, kalau secara agama kurang lebih seperti itu. Tapi baiklah, ini kita mungkin tidak akan terus mendalami ini karena kita fokusnya di PJJ. Saya hanya perkenalkan biar kita ngerti, oh ternyata situasi kita begini. Jadi kita juga tidak usah terlalu saling menyalahkan, tidak usah menyesali diri juga. Oh, ini kondisi kita. Yang penting bagaimana kita bangkit dan sadar bersama. Kami Eduslindo akan siap bersama teman-teman untuk mendiskusikan, untuk membahas, untuk melakukan banyak hal ke depannya dari sisi saya sendiri, dari sisi pemikiran, pikiran dan kesadaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sebentar. Ini ada kok macet ya sebentar. Ya, baik. Ya. Oke, sudah ini. Kira-kira ini saya hanya tadi sebenarnya mau menegaskan yang tadi, tapi mungkin sudah cukup dulu karena tidak harus
Ini jadi mana yang utama? Oh ya, ini lewatin saja. Saya hanya kasih ini soal rambu-rambu solusinya. Yang jelas PJJ masa pandemi ini justru menjadi kesempatan untuk berkreasi, berinovasi, dan bila jiwa kita merdeka, itu kreatif tadi. Berarti kita naik level, berusaha untuk naik level. Berarti juga kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, nalar, dan karakter, dan spirit. Justru kesempatan, itu harus melihat secara positif begitu. Kemudian dalam proses ini maka kalau tadi subjeknya adalah sebenarnya manusia. Nanti kalau solusinya soal fasilitas, soal ini dan itu sekunder, itu supporting namanya ya, cuman pendukung. Yang perlu diperhatikan dalam proses solusi adalah gurunya sendiri bagaimana, para peserta didik ya, kemudian juga pihak orang tua dan pihak terakhir. Jadi manusianya itu yang penting. Jadi soal edukasi, pemberdayaan, diapresiasi sesusah apapun ya sudah. Itu yang harus kita terima. Jadi jangan pada saling menyalahkan dan seterusnya ya. Nah sekali lagi jadi fasilitas sebagai hanya pendukung. Itu kurang lebih dari saya. Kalau nanti ada waktu kesempatan kita tanya jawab bisa explore lebih jauh. Terima kasih Pak Eka, saya kembalikan. Ya, baik Pak Romanus, sangat menarik. Mari kita berikan aplaus sekali lagi dan moga-moga ini kita ke depannya bisa ada lanjutan. Ini sangat menarik menjadi dasar dari pendidikan secara umum, apalagi dalam situasi PJJ. Dan terakhir untuk sharingnya kita minta bergabung Bapak Martinus Gawi SPD dari Sumba Barat Daya sebagai representasi dari masyarakat ya di daerah pelosok atau yang jauh dari hiruk-pikuk jaringan dan sebagainya. Ya, beliau akan melihat dari suka duka lah, sisi gelap lah atau kendala yang dihadapi sekolah-sekolah yang berada di pelosok. Waktu dan kesempatan kami persilakan Bapak Martinus Gawi, Kepala Sekolah SMK San Jose Tambolaka.